Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Sakila dengan NPM 207554040 dari Akuntansi Perpajakan 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan dosen pengampu Rusmianto MSI. Pengertian dan fungsi kerangka dasar. Yang pertama, kerangka dasar konseptual, yaitu himpunan dari berbagai konsep terkait satu sama lain yang mengidentifikasi hakikat, tujuan, dan materi umum laporan keuangan untuk pengguna. Yang kedua, tujuan kerangka dasar sebagai acuan. Yang pertama, badan penyusun standar untuk mengembangkan atau menelaah atau meninjau kembali SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua, pengharmonisasian pengaturan standar akuntansi keuangan dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, mengurangi berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh badan penyusun standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan. Yang pertama, menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, pemberian pendapat auditor. Dan keempat, penafsiran para pengguna laporan keuangan atas informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Di sini ada struktur GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang pertama, rangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu landasan operasional atau landasan praktik. Untuk tingkat 3, praktik, konvensi, dan kebiasaan pelaporan yang sehat, atau buku, teks, atau ajar, artikel, dan pendapat ahli. Yang tingkat 2, buletin teknis atau peraturan untuk industri, pedoman atau praktik akuntansi industri, dan simpulan riset akuntansi. Yang tingkat 1, pernyataan standar akuntansi keuangan. Dibagi lagi interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Landasan konseptualnya, rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, keterangan GAAP. Rangka ini merupakan bangunan rumah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, lapisan yang lebih bawah menjadi landasan bagi lapisan atasnya. Yang ketiga, apabila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi tersebut, auditor harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau lapisan yang lebih bawah. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut 1. Posisi keuangan, 2. Kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, asumsi dasar. Yang pertama, dasar aktual atau actual basis, atau yang disebut dengan pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian atau bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama, dasar yang berbeda dapat digunakan jika 1. Ada pembatasan kelangsungan usaha. Yang kedua, ingin melikuidasi perubahan atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya, unsur laporan keuangan. Yang pertama, aktiva atau assets, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban atau liabilities. Yang pertama, hutang perusahaan masa kini. Yang kedua, timbul dari perusahaan masa lalu, dan penyesuaian diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, aktiva bersih, yaitu hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya, penghasilan atau income, dikenakan manfaat ekonomi selama suatu periode ekonomi dalam bentuk 1. Pemasukan dan penambahan aktiva. Yang kedua, penurunan kewajiban. Yang kedua, yang mengakibatkan kenaikan aktiva bersih yang tidak berasal dari kontribusi penyumbang. Selanjutnya, beban atau expense,
penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk satu, arus kas atau berkurangnya aktiva. Yang kedua, terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan aktiva bersih. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau recognition proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Yang kedua, kriteria pengakuan unsur. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan satu, mengalir dari dalam perusahaan, yang kedua mengalir ke dalam perusahaan. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, aktiva diakui dengan neraca jika satu, besar kemungkinan manfaat ekonomi dari aktiva tersebut di masa depan diperoleh perusahaan. Yang kedua, aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua, kewajiban diakui dengan neraca jika besar kemungkinan akan dilakukan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban atau obligation sekarang, dan jumlah harus disesuaikan dalam dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika satu, kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Yang kedua, dapat diukur dengan andal. Yang keempat, beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Yang kedua, dapat diukur dengan andal. Yang kelima, pengukuran. Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang keenam, proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu yang tepat sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif, yaitu pemilihan dasar pengukuran ini sangat terkait dengan sifat aktiva atau kewajiban dan lingkungan yang menyertainya. Selanjutnya, ketujuh, ada 4 dasar pengukuran yang berbeda. Yang pertama, biaya historis. Biaya historis terdiri dari aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, kewajiban dinilai sebesar satu, jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban atau obligation, atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Biaya kini terdiri dari aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama dan setara aktiva diperoleh pada saat sekarang. Yang kedua, kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Yang terakhir, pengukuran realisasi atau penyelesaian realizable atau settlement. Yang pertama, aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dan pelepasan normal. Yang kedua, kewajiban dinilai sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya, nilai sekarang atau present value. Aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.
Yang kedua, kewajiban dinilai sebesar arus kas keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.